Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran-ajarannya hingga hari kiamat nanti. Anak-anakku yang kami cintai, sampai saat ini alhamdulillah kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semua program pembelajaran di SD maupun SMP generasi Azkia bisa berjalan sesuai yang telah direncanakan di tengah batasan-batasan karena kita masih dalam kondisi pandemi. Namun demikian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembelajaran ini, baik para guru, kemudian staf di sekolah, ada rekan-rekan yang bertugas di keamanan, kebersihan, dan tak lupa juga kami haturkan terima kasih kepada para orang tua yang 1 tahun kurang lebih belakangan ini ada tanggung jawab dan kesibukan tambahan untuk mendampingi pembelajaran anak-anak kita karena pembelajaran berlangsung jarak jauh dilakukan dari rumah masing-masing. Anak-anakku semuanya, untuk di bulan Ramadan ini insya Allah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran formal pada hari Rabu kemarin, ya, tanggal 5 Mei, dan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, termasuk juga besok, kita akan melaksanakan kegiatan edukasi spiritual keagamaan yang bertajuk Pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan kita pada tahun ini 2021 yang bertepatan dengan tahun Hijriah 1442 Hijriah mengangkat tema Azkia Cinta Ramadan. Anak-anakku semuanya, memang sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim harus cinta terhadap Ramadan ini. Kalau bukan kita yang mencintai Ramadan, siapa lagi? Dari dahulu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak umatnya untuk selalu mencintai bulan suci Ramadan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, apakah screen saya sudah terlihat di screen anak-anakku? Baik, anak-anakku, Rasulullah sangat mengagungkan bulan Ramadan, sangat mencintai bulan Ramadan, sangat merindukan bulan Ramadan. Itulah kenapa Rasulullah juga para sahabat di zaman itu sangat menunggu datangnya bulan Ramadan ini. Karena berkaitan dengan bulan Ramadan ini ada banyak berita gembira dari langit untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhbarona Bishr bin Hilal, qala haddatsana Abdul Warith an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu
tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatasy syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hadis ini kurang lebih bermakna bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Ini udah datang pada kalian bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Syahrun mubarak. Sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan ini seluruh pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatasy syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Lillahi, kata Rasulullah, Allah bersumpah, lillahi, demi Allah, fihi lailatun, di dalam bulan ini ada satu malam, khairun min alfi syahrin, yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa terhalangi dari mendulang kebaikan di malam itu, faqad hurima, sungguh dia telah terhalangi. Itu ya. Jadi anak-anakku semuanya, dari hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita betapa bahagianya Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan, karena di bulan ini ada banyak sekali keutamaan yang tidak bisa diraih oleh kita umat Islam di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, apa saja keutamaan yang bisa kita raih selama bulan suci Ramadan ini? Tadi sudah disebutkan dalam hadis beberapa, antara lain bahwa bulan ini adalah bulan yang diberkahi, kemudian Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Nah ya, ini penekanannya adalah wajib. Oleh karena itu, hukum berpuasa di sini adalah wajib. Terlebih untuk anak-anakku yang sudah menginjak akil baligh, yang sudah menginjak dewasa, tidak ada kata tidak untuk tidak berpuasa selagi ia mampu dan tidak ada halangan bagi kewajibannya untuk berpuasa. Keutamaan yang lain sebagaimana disebutkan tadi, tuftahu fihi abwabus sama, seluruh pintu langit dibuka. Nah, ini adalah bulan yang sangat istimewa di mana seluruh pintu langit dibuka. Itu artinya doa apapun yang kita ucapkan, yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dikabulkan olehnya. Amalan baik apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah akan tembus melewati pintu-pintu langit. Nah, oleh karena itu, maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita melakukan banyak amal kebaikan dan amal kebajikan. Kemudian yang lainnya, tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatasy syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Lillah, demi Allah, di bulan ini ada satu malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ya, anak-anakku mungkin sudah tahu bahwa malam dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Dalam banyak sumber hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk menunggu datangnya Lailatul Qadar ini pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini kita sudah tepat. Pesantren Ramadan kita dilaksanakan di salah satu pada 10 hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan ini, meskipun pesantren Ramadannya dilaksanakan dari rumah masing-masing, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ya. Oleh karena itu, mari kita isi nanti kegiatan dengan banyak amal kebaikan dan kebajikan. Ya, karena kalau sampai kita ketinggalan melewati Lailatul Qadar ini, faqad hurimah, kata Rasulullah, maka dia sungguh telah terhalangi untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu. Baik, anak-anakku,
Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini beberapa berita gembira dari langit yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, yang pertama, bahwa puasa dapat menjadi penghalang dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, puasa itu penghalang yang akan menghalangi seseorang hamba dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa sehari, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 musim. Ya, satu hari berpuasa kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sejauh 70 musim. 70 musim artinya 70 tahun. Ya, kalau satu hari berpuasa. Kalau kita full puasanya selama 30 hari, berarti ada berapa tahun kita dijauhkan dari neraka? Kurang lebih 2100 tahun kita dijauhkan dari api neraka. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan satu hari di akhirat nanti setara dengan berbilang tahun di dunia. Lah bagaimana kalau kita dijauhkan 2100 tahun di akhirat? Artinya kita benar-benar akan dijauhkan dari api neraka. Ya, tentu kita semuanya yang hadir di sini berharap Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu keutamaan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berita gembira bagi orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya, yang kedua, berita gembira kedua adalah puasa adalah jalan menuju surga. Nah, kalau kita sudah dijauhkan dari api neraka, tentu kita punya harapan besar bisa Allah tempatkan di surganya. Nah, salah satu cara untuk bisa masuk ke surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang beriman itu adalah melalui berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga nanti ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa akan masuk melalui pintu tersebut. Dan tak seorang pun yang bisa memasukinya selain mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan satu pintu khusus buat orang-orang yang berpuasa. Bukan buat orang yang lainnya. Bukan buat orang yang haji, bukan buat orang yang sholat, ya, bukan buat orang yang bersedekah, khusus buat orang yang berpuasa. Apalagi orang yang berpuasa ini juga sudah melaksanakan haji, sudah melaksanakan sholatnya tidak ketinggalan, kemudian berderma, bersedekah, banyak bersedekah, tentu itu akan semakin mendorongnya ke depan untuk bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Ya. Baik, itu yang kedua, berita gembira dari langit untuk orang-orang yang berpuasa. Kita lanjutkan. Yang ketiga, puasa akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Apa itu syafaat? Anak-anakku mungkin sebagian ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Syafaat itu bermakna pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari kiamat nanti berkat amal kebaikan, berkat amal kebajikan, berkat ibadah yang kita laksanakan. Ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an dapat memberikan syafaat bagi seseorang hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, "Ya Rabb, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari, maka berikanlah syafaatku kepadanya." Al-Quran juga berkata, aku telah mencegahnya dari tidur malam, maka berikanlah syafaatku kepadanya.
Jadi Al-Quran dan puasa sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di selama bulan Ramadan, di saat kita berpuasa, kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran, supaya Al-Quran yang kita baca di saat kita berpuasa akan menjadi syafaat untuk kita kelak di hari kiamat nanti. Ya, baik. Yang keempat, puasa sebagai tebusan terhadap dosa. Ya, kalau kita melakukan sebuah dosa atau banyak dosa, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguh-sungguhan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, sebentar. Ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Tentu dosa dimaksud adalah semua dosa. Nggak terkecuali mau dosa kecil, dosa besar. Dengan puasa, asal kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Selain dosa syirik, atau dosa musyrik, atau dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Insya Allah dengan berpuasa dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berita gembira keempat. Yang kelima, ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anak-anakku, sudah merupakan sesuatu yang lumrah apabila seseorang berpuasa akan menimbulkan bau mulut, karena mungkin secara keilmuan ada ada pengaruhnya karena tidak ada asupan yang dikonsumsi. Namun demikian, hal ini jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih harum di sisi Allah dibandingkan daripada minyak kasturi. Lebih baik bau mulut karena puasa daripada kita meninggalkan kewajiban berpuasa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, puasa akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, yaitu kegembiraan berbuka puasa dan kegembiraan saat berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anak-anakku semuanya, di bulan puasa ini kita bisa melihat kegembiraan semua lapisan masyarakat di saat berbuka puasa. Baik mereka yang berbuka puasa dengan limpahan, dengan berbagai menu berbuka puasa, karena mereka adalah orang-orang yang berada, maupun mereka yang berbuka puasa seadanya, diliputi suasana kegembiraan. Pertama, gembira karena telah menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala berupa berpuasa. Yang kedua, gembira karena Allah masih berikan nikmat-Nya untuk bisa berbuka puasa. Itu kegembiraan di dunia. Bagaimana dengan kegembiraan di akhirat? Nah, untuk orang-orang yang berpuasa di dunia, maka di akhirat akan bersuka cita karena dia akan diberikan kesempatan untuk berjumpa secara langsung, bertemu langsung, menatap Allah langsung di akhirat kelak. Tentu ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita apabila kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa langsung, bisa menatap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan kemuliaan itu adalah dengan cara berpuasa. Di dunia saja kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting,
bertemu dengan orang-orang yang punya jabatan, senangnya luar biasa, bangganya luar biasa. Bagaimana kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan zat yang menciptakan seluruh orang-orang yang berkuasa itu, yang menciptakan seluruh orang-orang yang punya jabatan itu. Tentu kita akan merasa sangat bangga dan merasa sangat bahagia sekali. Itulah salah satu keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka anak-anakku semuanya, apa yang harus kita lakukan selagi kita berpuasa? Nah, ini ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Pertama, selama kita berpuasa, ayo perbanyak berdoa. Perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi dari api neraka. Karena keutamaan itu Allah sudah janjikan. Tapi kalau kita tidak memohon, tidak berdoa kepada Allah, maka mungkin kekuatannya akan berkurang. Dengan doa dan permohonan kepada Allah, kita akan semakin kuat untuk dilindungi dari api neraka. Yang kedua, perbanyak berdoa dan beramal saleh supaya terpilih untuk memasuki pintu Ar-Rayyan. Ya, tadi dijelaskan ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, supaya kita bisa terpilih untuk masuk melalui pintu Ar-Rayyan itu, ayo perbanyak berdoa, mohon kepada Allah. Selagi pintu langit dibuka, ya, selagi setan dibelenggu, selagi pintu neraka ditutup, kita perbanyak berdoa. Juga perbanyak beramal saleh dengan berbagi harta, bersedekah, berbagi takjil, berbagi buka puasa untuk orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu salah satu yang kita lakukan itulah yang menghantarkan kita untuk memasuki pintu Ar-Rayyan. Yang ketiga, selain berpuasa dengan benar dan baik, perbanyak sholat dan tilawah. Ya, perbanyak sholat, selain sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, perbanyak sholat sunnah, sholat duha, sholat lail, qiyamul lail, ya, sholat tahajud, kemudian sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian mungkin bisa dilaksanakan juga sholat hajat, sholat taubat dan semacamnya. Dan selain sholat, perbanyak juga tilawah. Sudah berapa kali hatam anak-anakku pada bulan Ramadan ini tilawahnya? Adakah yang sudah hatam lebih dari sekali? Ya, ini masih kita punya waktu, ya, kurang lebih 1 minggu ke depan ada kesempatan untuk memperbanyak tilawah. Supaya apa? Sholat yang kita laksanakan, tilawah yang kita laksanakan itu akan menjadi syafaat, akan menjadi pertolongan yang akan menolong kita di hari kiamat nanti. Berikutnya, perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu. Allah berjanji, orang yang berpuasa akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Meskipun demikian, kita tetap harus beristighfar, tetap harus memohon kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Yang berikutnya, hindari mencela bau mulut orang yang berpuasa. Karena dengan mencela bau mulut orang yang berpuasa, berarti kita mencela apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tumbuhkan roja, tumbuhkan pengharapan supaya kita dapat berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, poin-poin ini insya Allah akan dirangkai dalam sebuah kegiatan bertajuk pesantren Ramadan dengan tema Azkia Cinta Ramadan. Oleh karena itu, saya berharap anak-anakku semuanya di SD maupun SMP bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah disiapkan, yang telah dirancang oleh guru-guru dalam kegiatan pesantren Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 hari ini bisa mendorong kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini, mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, dan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik setelah bulan suci Ramadan ini pergi nanti, gitu ya. Baik anak-anakku, itu sebagai pembuka kegiatan pesantren Ramadan ini.
dan sebagai formalisasi dibukanya pesantren Ramadan, kegiatan pesantren Ramadan SD SMP generasi Azkia ini, maka mari kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, kegiatan pesantren Ramadan yang bertemakan Azkia Cinta Ramadan tahun 2021 Masehi yang bertepatan dengan tahun 1442 Hijriah secara resmi dibuka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.